Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk sholat. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya bahwasanya kita harus melakukan sholat. Oke, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk mendengarkan dan bernyanyi bersama lagu tentang Nabi dan Rasul. Kalian dengerin dulu ya. Nanti setelah itu kita baru nyanyi bersama, oke? Ya. Mukjizat Nabi. Nah, apa itu mukjizat? Yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada para nabi dan rasul. Ya, jadi mukjizat itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa yang tidak biasa yang ada pada diri manusia. Contohnya apa? Siapa yang tahu mukjizatnya Nabi yang luar biasa? Coba, Mbak Era tahu nggak? Mukjizat Nabi siapa yang Mbak Era tahu yang sangat luar biasa? Apa? Coba Mbak Azza tahu nggak? Apa? Nabi Musa. Nabi Musa. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Iya, membelah lautan dengan apa? Tongkat. Iya, jadi kalau manusia biasa kayak kita bisa nggak membelah lautan pakai tongkat? Iya, karena kita bukan nabi dan kita tidak memiliki mukjizat. Iya. Nah, di sini ada mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat Nabi dan Rasul yang Ibu akan berikan kepada kalian itu adalah mukjizat Nabi dan Rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Coba dibaca bersama-sama yang keras. Seperti bahasa Arab yang berarti orang-orang yang memiliki keteguhan, tekad, dan ketabahan serta jasa. Jadi Nabi yang termasuk ke dalam Ulul Azmi ini adalah Nabi yang ujiannya sangat luar biasa dari Allah, yang nggak main-main banget.
nabi yang termasuk ulul azmi itu ada 5 nabi. Ada nabi siapa lagi? Nah, buat kalian nggak lupa, biar nggak lupa, siapa lagi sih? Apalagi sih ulul azmi itu disingkat minim. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, dan ya. Yang pertama ada Nabi Musa. Nabi Musa mukjizatnya apa? Tadi sudah disampaikan sama Mbak Azhar. Membelah laut menggunakan tongkat. Waktu itu Nabi Musa menenggelamkan siapa ya? Iya, menenggelamkan Fir'aun. Nah, Nabi Musa itu adalah sebenarnya itu anak angkat dari anak yang diangkat oleh istrinya Fir'aun. Iya, jadi pada zaman dulu Nabi Musa kandungan itu Fir'aun sangat takut pada suatu hari nanti posisinya itu akan digantikan. Jadi Fir'aun itu menyuruh Bani Israel untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir pada saat itu karena takut posisinya diganti. Nah, ketika Nabi Musa lahir itu Nabi Musa dihanyutkan di sungai oleh orang tuanya karena apa? Takut dibunuh oleh Fir'aun, takut ketahuan melahirkan bayi laki-laki nanti dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya orang tuanya menghanyutkan Nabi Musa di sungai. Sungainya sungai apa? Ada yang tahu nggak? Iya, Sungai Nil. Nah, jadi Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Terus ketika dihanyutkan di Sungai Nil itu ditemukan oleh Asia. Asia itu siapa? Istrinya Fir'aun. Nah, akhirnya di situ Siti Asia iba. Jadi Siti Asia meminta Fir'aun untuk mengangkat sebagai anak. Awalnya Fir'aun tidak mau karena dia takut posisinya digantikan. Tapi karena Siti Asia itu meminta terus-menerus, akhirnya Fir'aun mengiyakan. Selanjutnya ada Nabi Isa. Nabi Isa, apa yang istimewa dari Nabi Isa? Mukjizatnya Nabi Isa apa? Iya, Nabi Isa itu lahir tanpa bapak dengan ibunya siapa? Ya, terus Nabi Isa itu ketika masih bayi sudah langsung bisa bicara, nggak oek-oek tapi bisa ngomong. Lalu Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Terus selanjutnya ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mukjizatnya apa? Ia mempunyai kapal yang sangat besar. Jadi Nabi Nuh itu dulu berdakwah selama ratusan tahun, lebih dari 500 tahun. Tapi pengikutnya Nabi Nuh ada berapa? Kalian tahu nggak? Lebih dari 500 tahun pengikutnya Nabi Nuh itu hanya 70 sampai 80 orang. Jadi kenapa Nabi Nuh termasuk dari ulul azmi? Karena Nabi Nuh adalah orang yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Iya. Terus ada Nabi Ibrahim. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Dibakar. Ketika dibakar, apinya menjadi dingin. Terus ada Nabi Muhammad. Mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad yang paling istimewa apa? Ya. Al-Quran. Karena sampai sekarang itu kita masih bisa
cukupkan. Mbak Mahira dipimpin dalam